kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Shalom. Happy Sunday, salam sukacita buat semua keluarga besar NDC, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur, saudara, kita ada di rumah Tuhan, di tempat yang terbaik untuk kita beribadah bersama-sama. Mari saya ajak kita mau tanggalkan setiap beban kita, masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup kita. Kita mau taruh di bawah kaki Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji Tuhan, mendengar Tuhan berbicara buat kita semua. Berapa banyak yang siap beribadah? Lambaikan tangan, saudara. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Everybody sing worthy, worthy of every song we could ever sing. Oh yes, Lord. Worthy of all the praise we could ever breathe. Worthy with every breath we could ever. We live for you, Jesus, we live for you. Oh, Jesus, the name above every other name. Name above all names. Jesus, the only one who could ever save. Every breath we could ever. We live for you, Lord. Oh, we live for you. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those. Sing it again, holy. There is no one like. There is none beside you, Lord. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sing, I will build my life. I will build my upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not. I will build my life.
berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami puji, yang kami sembah selain nama Yesus Kristus Tuhan. Bertahtalah ya Tuhan atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami saat ini Tuhan. Lawat kami semua dengan hadirat-Mu, jamah kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama nyatakan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang perkasa. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama nyatakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama bersorak. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan di dalam segala. Yang percaya sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita memiliki kuasa yang dahsyat. Kami sungguh percaya Tuhan, kuasa-Mu memulihkan kami. Dan percaya sama-sama berseru di hadapan Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi nyatakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya.
dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Oh, ku berjalan di dalam semua. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hey! Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berjalan di dalam kekuatan-Mu. Semua Tuhan kau perisaiku. Lewati badai, imanku tetap teguh, tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yeay! Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sama-sama katakan, kau meneguhkan langkahku. Oh, oh, oh. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Semua Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Oh, tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai, imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu mengikutimu. Hey! Berikan suara-suara bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat Natal NDC, saya Karen Francisca Dan saya Dia Hapsari. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night, Rabu 17 Desember pukul 19 diadakan di NDC Living Word. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk instalasi MEP, pengecoran gardu PLN, genset dan tribun lantai 6 sampai 8.
Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah merenggut banyak jiwa dan materi, serta meninggalkan luka yang mendalam. Dan NDC Mission hadir memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terdampak. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA Nafiri Allah Misi. Gereja NDC mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti program One Year Bible Reading 2026. One Year Bible Reading dimulai pada 1 Januari 2026 yang akan datang. Kita akan membaca seluruh Alkitab sampai tuntas dalam 1 tahun. Pendaftaran dibuka pada hari ini, Minggu 14 Desember 2025, melalui aplikasi NDC di menu One Year Bible. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class untuk Membership Class M1, Maturity Class M2, dan Ministry Class M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class Pendaftaran Kelas. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui konter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh mulia Tuhan. Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau sungguh mulia Tuhan, sama-sama nyatakan pujian. Mulia bagi anak domba, Kau sungguh mulia. Mari segera umat yang percaya, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Tuhan, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah atas semua yang di bumi. Sungguh hanya Engkau yang layak, Tuhan, memerintah di atas bumi itu. Sungguh hanya Engkau yang layak memerintah hidup kami, Tuhan. Maka hidup kami lebih lagi, Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadapan-Mu hari ini, Tuhan. Sebab Engkau sungguh mulia. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi, Tuhan.
katakan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah atas semua yang di bumi. Sama-sama serukan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Berseru sekali lagi di hadapan Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak kami puji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi serukan di hadapan Tuhan. Atas semua yang di bumi. Mari sama-sama angkat suara kita. Oh, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan sampai selama-lamanya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Raja yang mulia, berkuasa, bertata atas hidup kami. Kami nyanyi haleluya, sungguh mulia, sungguh mulia Tuhan. Sungguh mulia Tuhan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini lebih lagi, katakan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Atas semuanya, atas semuanya di bumi. Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sayang sama kami, yang menerima kami apa adanya, bahkan Kau mau mati buat setiap kami. Siang hari ini kami ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua Tuhan, bicara buat kami, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Ambil alih Roh Kudus, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara sebagai seseorang yang gemar membaca cerita-cerita perang. Saya bukan pengamat perang,
Saya cuman gemar membaca cerita-cerita perang. Nah, kalau saudara masih mengingat pelajaran SD, pelajaran sejarah di Indonesia, perang Indonesia itu terdiri dari 2 periode. Periode sebelum proklamasi dan sesudah proklamasi. Sebelum 17 Agustus 45, perangnya Indonesia dibilang dengan perang merebut kemerdekaan. Tapi setelah proklamasi, perangnya Indonesia berubah temanya. Namanya berubah menjadi perang mempertahankan kemerdekaan. Lucunya, waktu lagi perang merebut kemerdekaan, superstarnya banyak. Kita kenal dengan istilah pahlawannya banyak. Ada Diponegoro, ada Imam Bonjol, Patimura, dan lain sebagainya. Tapi sesudah proklamasi, tiba-tiba superstarnya menurun. Hampir nggak ada. Bandung Lautan Api, Perang Ambarawa, jenderal-jenderalnya nggak ada tiba-tiba. Karena apa? Karena waktu sesudah proklamasi, rakyat Indonesia aware, sadar bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Kita nggak mau lagi dijajah. Makanya waktu habis proklamasi, nggak ada lagi satu orang yang nyuruh-nyuruh perang. Nggak ada lagi satu orang yang suruh-suruh rakyat untuk ikut berjuang. Tapi setelah proklamasi, semua warga Indonesia sadar bahwa kita bangsa merdeka, kita harus melawan penjajah. Nah, ternyata dalam kekristenan juga sama. Yesus sudah membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang merdeka. Kita nggak perlu lagi perang untuk merebut. Perangnya orang Kristen hari ini adalah perang mempertahankan. So, saya ingin mengajak saudara-saudara di NDC, mulailah berdoa dari posisi merdeka. Berdoa jangan dari posisi kalah. Tapi berdoa dari posisi menang. Berdoa dari posisi sembuh. Ya Pak, tapi saya divonis sama dokter. Tapi percayalah, Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya ribuan tahun lalu. So, mulailah berdoa dari posisi merdeka. Karena Yesus sudah merebut semuanya untuk saudara dan saya. Oke? So, kita harus punya kesadaran bahwa kita nih orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya mau ajak saudara-saudara kita lihat sama-sama Efesus 6 ayat yang ke-11. Itu judul perikopnya perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa saudara? Bertahan. Gak disuruh offense kita. Kita disuruh bertahan. Disuruh defense. Melawan apa saudara? Tipu, muslihat, iblis. Kita mesti tahu bahwa iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Saudara dan saya kerjaannya ada 2-3, makanya lembur. Pemain musik mungkin mesti ngulik 4-5 lagu, makanya lembur. Iblis kerjaannya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaannya? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Lembur kan? Kerjaannya cuma mendakwa. Dia setiap detik, dia selalu kasih atmosfer penipuan buat saudara dan saya. Dia selalu bilang, kamu gak pantas. Ya, angkat-angkat tangan, kamu gak pantas. Nyanyi lagu gereja, ngaca dong. Kamu gak pantas melayani Tuhan, kamu gak pantas ke gereja, kamu gak pantas, udahlah gak usah sok-sok baca Alkitab. Because I know what you did last summer. Itu apa ya? Oh, itu judul film. Ya. Saya tahu semua yang kamu buat. So, gak usah sok-sok begituan. Iblis. Iblis selalu pengen mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Dan waktu kita mulai ketipu, dan kita diajak pelayanan sama Pak Gembala kita, yuk ikut pelayanan. Kita seringkali ngomongnya begini, Pak saya belum benar-benar amat, dia aja dulu. Pak suami saya aja dulu, Pak istri saya aja dulu, saya gak benar-benar amat. Waktu kita declare kita gak benar-benar amat, iblis tepuk tangan. Karena iblis senang sekali lihat saudara dan saya no progress. Gak ada kemajuan, gak ada perubahan, gak ada pertumbuhan. Itu iblis. Dia senang lihat saudara dan saya cuman lari di tempat, cuman jalan di tempat, lalu kita setiap hari cuman hidup dengan rasa bersalah. Setiap hari kita hidup dengan noleh ke belakang dan nonton film judulnya Kegagalanku.
Itu iblis. Please remember this. There is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. So ganti alamat. Jangan hidup di masa lalu. Saudara dan saya, kita sedang heading to the future. Kita sedang berjalan ke masa depan yang penuh dengan keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara? Ya, boleh kalau mau tepuk tangan. Jangan hidup di masa lalu. Iblis selalu pengen lihat saudara dan saya tertipu. Makanya kita disuruh defense, bukan disuruh offense. Saudara kalau baca Kisah Rasul 19, waktu Rasul Paulus masuk di kota Efesus. Rasul Paulus itu menemukan di kota Efesus ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Ya. Dan waktu dia masuk di kota tersebut, Rasul Paulus tidak offense, tapi dia memilih untuk taat. Nah ini defense, bahasa Alkitabnya ketaatan. Dia memilih untuk taat sama Roh Kudus. Dia nggak nengking-nengking. Tapi di kota Efesus ada anak-anaknya Imam Skewa. Mereka punya niat yang bagus, pengen bantuin Rasul Paulus. Mereka mulai nengking-nengking ali-ali jampi dari Yahudi, antek-anteknya Artemis. Dan waktu mereka lagi tengking, roh jahatnya ngomong tiba-tiba. Dan yang kalimat yang keluar dari mulut setan ini terkenal sampai hari ini. Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, elu siapa? Saya dulu gak ngerti baca cerita itu. Sekarang saya ngerti, kenapa setan ngomong kayak gitu. Ya, Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, elu siapa? Ya, ternyata itu artinya setan merasa dirinya sama yang lagi nengkingin dia. Sesama setan dilarang saling. Alah lu kalau tantrum satu neraka takut sama lu gitu. Setan ketawa. Lu kalau bohong, gua aja bapak pendusta minder lihat lu. Jadi setan lebih segan sama anak-anak Tuhan yang taat, bertahan sama firman Tuhan. Ya taat sama firman Tuhan, gak perlu tengking-tengking, setan udah takut duluan. Nah makanya sekali lagi kita nih gak pernah disuruh nyerang siapapun. Kita disuruh bertahan, melawan semua atmosfer penipuan yang iblis selalu kerjakan buat kehidupan saudara dan saya. Nah salah satu perlengkapan rohani yang saya mau bahas buat saudara-saudara, itu ayat 16, yuk lompat, Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam apa saudara? Segala ya, bukan sebagian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan apa saudara? Bukan sebagian ya, semua panah api dari si jahat. Salah satu senjata rohani yang saudara dan saya harus miliki dan diaktifasi adalah shield, perisai. Dan apa yang dijaga? Iman saudara dan saya. Oke, itu harus dijaga pakai perisai. Nah, untuk memperjelas ini semua saya akan bawa saudara ke Perjanjian Lama. Kita akan melihat bersama-sama cerita tentang perisai. Yuk buka sama-sama 1 Raja-Raja 14. Saudara masih ingat 1 Raja-Raja 14 di mana? Itu sesudah 1 Raja-Raja 13. 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya mau cerita sedikit. Jadi Salomo waktu lengser, dia kasih kerajaannya sama anak-anaknya. Saudara tahu lah ini. Dan anak-anaknya pecah kongsi. Yerobeam ngambil yang north, yang utara. Rehabeam itu ngambil yang south, yang selatan. Dan ayat-ayat yang baru mau kita baca ini menceritakan tentang Rehabeam. Rehabeam itu menolak tim advisor papanya. Jadi tim penasehat papanya waktu mau kasih nasihat ke Rehabeam, dia gak mau. Dia mengangkat tim advisor yang seumuran sama dia. Baru dia mau dengar. Dan kalau saudara baca ceritanya Rehabeam banyak sekali mengambil keputusan yang salah di mata Tuhan. Salah. Dan akhirnya hancur kerajaannya. Nah, ayat-ayat yang baru mau kita baca, ini belum kalah. Tapi kita lihat salah satu kesalahan yang dibuat sama Rehabeam. Saya bacakan buat saudara.
Tapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya, ia merampas juga segala apa saudara? Perisai emas yang dibuat Salomo, detailnya ada 300. Satu perisai itu mahalnya luar biasa kalau di-convert ke rupiah. Mahal sekali, satu saja. Lanjut ayat 27. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara untuk yang menjaga pintu istana raja. Ayat 28. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi musuhnya Israel tuh punya kebiasaan dari dulu, kalau menyerang Israel, mereka selalu masuk ke rumah Tuhan, masuk ke bait Allah. Karena musuhnya Israel paham sekali, kalau Israel sudah berdoa di rumah Tuhan, mereka selalu kalah. Jadi kalau Israel lagi diserang, musuh-musuhnya itu masuk ke rumah Tuhan, mereka curi atau hancurkan semua barang-barang dari dalam rumah Tuhan. Nah, karena mereka lihat ada perisai emas, nggak dihancurkan, tapi dicuri. 300 perisai emas. Belum kalah sama Sisak dari Mesir, Rehabeam. Tapi karena dia tahu perisai-perisai bapaknya ini udah dibawa kabur ke Mesir semua, dan Rehabeam tidak mau kehilangan citra, nggak mau kehilangan pamor depan rakyatnya, dia ganti perisai emas, pakai perisai tembaga atau perunggu. Bahasa Inggrisnya bronze. Untuk mata manusia yang tidak terlatih, perunggu atau tembaga akan mirip sekali sama emas. Orang sulit membedakan. Boleh multimedia ditayangin fotonya? Saya pernah masuk di rumah teman saya yang mantan atlet. Di ruang tamunya ada medali perunggu. Saya waktu masuk, saya langsung bilang sama dia, "Lu kapan dapat medali emas?" Dia bilang, "Jess, itu perunggu. Gue pernah dapat medali emas." Dia keluarin dari kamarnya. Emas dan perunggu, kalau dijejerin baru kelihatan bedanya. Tapi kalau berdiri sendiri-sendiri, kita sulit. For mata yang tidak terlatih, ya, untuk mata manusia yang tidak terlatih, sulit membedakan perunggu dan emas. Yang saudara lihat, emas atau perunggu? Yang jawab sebelah sini, saya pindah aja sini. Yang saudara lihat adalah perunggu, bukan emas. Rehabeam, waktu perisai emasnya dicuri, dan dia nggak mau kehilangan pamor depan rakyatnya, menganggap kerajaannya masih oke-oke saja, masih baik-baik saja. Dia tukar perisai emas 300 sama perisai perunggu untuk menipu rakyatnya. Rehabeam mulai masuk dalam kehidupan yang namanya adalah pretending, pura-pura. Dan kepura-puraan sampai hari ini masih banyak terjadi di antara orang Kristen. Di NDC nggak ada. Kita kalau disuruh pura-pura, kita paling jago. Betul apa betul? Kita kalau disuruh pretending, kita juara kelas semuanya. Kita kalau disuruh jadi aktor dan aktris, kita jagonya. Saya pernah bercanda sama teman saya yang sutradara. Dia lagi frustrasi karena gak dapat casting untuk filmnya dia. Dia bilang sama saya, gue cari pemain film dari mana lagi ya? Gue cari aktor sama aktris ini dari mana lagi ya? Saya bilang sama dia, coba ke gereja, udah belum? Banyak. It's in our blood. Hah? Kita kalau disuruh pura-pura, kita udah dari sekolah minggu diajarin. Jadi kita jago gini-ginian. Yesus sekali-kalinya keluar dari mulut Yesus kata waspada. Itu bukan sama gunung meletus, bukan sama gempa bumi, bukan sama banjir. Lukas 12 ayat 1. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Dia menggunakan kata waspada itu terhadap raginya orang Farisi yang namanya adalah kemunafikan.
Yesus menggunakan kata waspada. Kita jago kalau disuruh pura-pura. Tolong ingat baik-baik. Kata emas punya pengertian di dalam Alkitab, His righteousness. Posisinya Tuhan yang tepat buat saudara dan saya. Righteousness. Sayangnya kata righteousness dengan kata truth, dua-duanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kata yang sama, kebenaran. Ya. Truth itu kebenaran. Yes. Righteousness bahasa Yunaninya dekayu. Diterjemahkan ke bahasa Inggris jurisdiction. Bahasa Indonesianya posisi, bukan kebenaran. Jadi emas melambangkan perlindungan Tuhan yang sempurna buat saudara dan saya. Perisai, the gold shield. Ya. Itu perlindungan yang sempurna. Nah, perunggu serupa tapi tak sama. Kita seringkali waktu main sandiwara, kita lupa, kita tuker nih perisai emas sama yang gak sama, tapi serupa. Kita mulai kejebak dengan kehidupan yang palsu. Beda level. Beda kelas udah sama emas, perunggu itu. Tanpa kita sadari kita jadi kepalsuan yang kita jalani setiap hari. Tanpa kita sadari. 2 poin saya mau bahas buat saudara. Waktu kita jago pura-pura, yang pertama, kita akan kehilangan posisi di depan Bapa kita di surga. Saudara masih ingat di atas kayu salib terjadi the greatest trading? Pertukaran terhebat sepanjang masa. Di atas kayu salib. Saya ingatkan buat saudara, di atas kayu salib Yesus itu sinless atau sinful. Yesus itu gak ada dosanya. Dan dia righteous. Posisinya tepat Yesus itu. Saudara dan saya, kita semua sinful. Kita semua penuh dengan dosa dan kita semua unrighteous. Posisi kita gak ada yang beres, error, hang semuanya. Tapi dari atas kayu salib, ditukar sama Yesus. Yesus tiba-tiba yang tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa. Dia tiba-tiba jadi sinful, dan dia tiba-tiba jadi unrighteous. Makanya masih ingat salah satu teriakan Yesus di atas kayu salib? Why you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan aku? Karena apa? Lagi ditukar. Demi apa? Posisinya saudara dan saya aman di hadapan surga. Ditukar sama Yesus. Tapi karena kita mau pura-pura, demi posisi kita aman depan teman gereja, pernah dengar? Demi posisi kita aman depan mata manusia, kita tukar the greatest trading sama pencitraan. NDC nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Kita tukar the greatest trading, ya, pertukaran yang hebat, kita tukar sama pencitraan. Kita tukar that golden shield, perisai emas, sama perunggu. Demi mempertahankan citra kita depan mata manusia. Kita harus main sandiwara. Ngeri. Saudara, nyasar itu normal. Saya pun bisa nyasar. Tapi kalau nyasar, ya, belajar sama Grab driver, ya, selalu pengen kembali ke sesuai titik. Betul? Nah, orang Kristen, kita nyasar, terus main sandiwara, celaka. Ya, udah nyasar, masih main sandiwara. Pak, saya nyasarnya udah jauh. Bilang sama Tuhan Yesus tolong Sherlock. Saya mau kembali ke jalan yang benar. Kalau nyasarnya kejauhan. Salah satu dampak dari sosial media adalah dampak buruk. Kita jadi palsu tanpa kita sadari. Kita dituntut sama warga netizen untuk jadi palsu. Banyak suami istri posting seakan-akan mereka masih happy. Ternyata mereka sudah tidak happy. Di NDC gak ada. Mereka udah gak happy. Cuman main sandiwara terus. Salah satu fenomena
yang lagi terjadi. Namanya adalah Grey Divorce. Pernah dengar? Grey Divorce, perceraian yang terjadi di antara orang-orang yang umurnya udah 55 tahun ke atas. Rambutnya udah grey, rambutnya udah putih. Ya, anak-anak udah pergi dari rumah, anak-anak udah kerja, anak-anak udah menikah. Tinggal suami istri, udah tua-tua. Tiba-tiba mereka lihat-lihatan di kamar. Ini monster di kamar gue siapa ya? Suaminya juga, ini nenek sihir di kamar gue siapa ini? Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Wah Pak, ini di luar Indonesia? Enggak, di Indonesia udah banyak. Udah banyak. Saya ketemu sama orang-orang yang Grey Divorce. Saya ketemu satu om tuh udah 70 tahun. Kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Jess, om punya pacar sekarang. Oh iya? Bukan anak muda Jess, om bukan gula aren daddy. Kita Indonesia lah, gula aren. Jangan sugar-sugar. Terus pacar om umur berapa? 69, beda setahun. Baru cerai juga. Oh ya? Terus om, aku pengen tahu pacarannya ngapain? Gak kayak anak muda lah. Iya om, saya pengen tahu ngapain pacarannya? Dia jawab satu kata. Dan ini yang membuat saya berpikir berminggu-minggu. Dia jawab satu kata, ngobrol. Itu pacarannya. Ternyata ngobrol adalah the essence of relationship. Makanya yang masih single, kalau pacaran, agenda pacaran tuh ngobrol. Bukan check-in. Kok keberatan gitu mukanya? Ngobrol, apa yang diobrolin? Tukar pikiran sama tukar perasaan, bukan tukeran info. Seringkali kita pikir ngobrol tukeran info. Saya tadi nonton sore, saya tadi nonton F1, saya tadi makan di situ, saya tadi dianterin sama itu. Itu tukeran info. Ngobrol itu tukar pikiran dan tukar perasaan karena wanita pakai perasaan, pria pakai pikiran. Belajar dong mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Banyak suami istri berantem kan? Kamu ngerasain nggak yang saya rasain? Enggak. Kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu, ibu-ibu. Banyak suami juga gitu kan? Kamu mikir nggak? Gitu. Istrinya dengan polosnya, enggak. Makanya deep talk itu, ngobrol yang dalam itu tukar pikiran dan tukar perasaan. Tahu prinsip Bluetooth kan? Bluetooth selalu cari pairing. Ya. Dan kita kalau di mobil mau pasang Bluetooth, device-nya kebanyakan, dia akan kasih pengumuman, hapus device yang gak penting. Supaya pairing-nya dapat. Nah, kita seringkali masuk di relationship, yang kita lihat devices. Ganteng, cantik, itu device. Kaya, ya, jabatannya apa, itu device. Oke? Di mobil saudara nggak nanya kan, handphonenya merek apa? Enggak kan? Yang penting dihapus salah satu device, biar bisa pairing. Ngobrol itu pairing. Nggak perlu nunggu P70 tahun kan? Untuk ketemu pairingnya. Masih bisa sekarang diperbaiki. Masih bisa di pairing sekarang. Masih bisa. Gak perlu nunggu 69 tahun. Baru ketemu pairing yang tepat. Ini salah satu mencegah kita jadi orang-orang yang palsu. Ngobrol. Benar-benar deket. Makanya orang yang deket sama Tuhan cuman kita yang tahu kan. Orang yang deket sama Tuhan adalah orang yang ngobrol sama Tuhan. Dia tahu pikiran dan perasaannya Tuhan. Itu orang yang dekat sama Tuhan. Yang pertama. Jangan sampai kita kehilangan posisi di hadapan Bapa di surga. Yang kedua, orang kalau udah kebanyakan main sandiwara, orang kalau kebanyakan pura-pura, dia akan disconnect sama dirinya sendiri. Dia akan terputus sama jati dirinya. Tragedi terbesar manusia adalah mereka terputus sama dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Saya di depan saudara,
saya Pastor Jesse Lantang. Betul ya? Sampai di rumah nanti, saya bukan pastor di rumah. Saya ayah dan saya suami. Bukan pastor. Saya di rumah pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa roh. Saya nggak sampai di rumah pangeran datang, halo Dad, halo Shikataralabadasya. Saya nggak gitu. Istri saya, sayang peluk dong. Shh, baca dulu Matius 7. Saya nggak gitu. I am a normal husband di rumah. Banyak musisi-musisi yang waktu tidak tur, mereka bunuh diri. Kenapa? Karena waktu mereka pulang dari tur, keluarga mereka menyambut mereka dengan real life. Keluarga mereka nggak nyambut mereka dengan histeris kan? Beda sama penonton. Penonton nonton dia histeris. Tapi sampai di rumah, istri sambut dia dengan tagihan-tagihan. Anak nyambut dia dengan real life. Besok anterin aku sekolah ya Dad, gitu. Real life. Makanya banyak banget musisi-musisi yang bunuh diri. Bukan musisinya NDC ya, bukan. Banyak musisi yang bunuh diri. Keith Moon The Who, Kurt Cobain Nirvana, John Bonham Led Zeppelin. Oh saudara nggak tahu ya gini-ginian ya? Saudara Hillsong banget mukanya. Huh? Ya, mereka kaya, muda, terkenal, ya, tapi bunuh diri. Disconnect sama dirinya sendiri. Tanpa kita sadari seringkali profesi kita membuat kita disconnect sama diri sendiri. Pendeta kemana-mana si pendeta. Ada teman baik saya, dia pernah upload kontennya, dia cerita. Ada seorang pendeta punya anak. Pendeta ini gembala gereja. Anak ini seneng banget ikut dedinya ke gereja. Sampai jemaatnya bingung. Akhirnya satu hari jemaatnya muji nih anak. Nak, kamu hebat banget sih. Selalu ikut ke gereja gak pernah absen. Anak ini dengan polosnya dia jawab. Iya, soalnya Dedi kalau di gereja baik banget. Beda sama di rumah. Saya punya 2 anak. Puji Tuhan, 2 anak saya, dua-duanya ranking 2. Satu dari atas, you know the rest. Anak saya yang pertama, Angel, dia otak kirinya kuat. Dan dia IQ-nya tinggi. Beda sama adiknya. Saya selama mereka berdua sekolah, saya paksa adiknya untuk sama dengan kakaknya. I was wrong. I was totally wrong. Ternyata Pangeran adiknya, beda sama Angel kakaknya. Pangeran itu otak kanannya yang kuat. Dan bukan IQ-nya yang tinggi, tapi EQ-nya yang tinggi. Wih, saudara kalau ketemu Pangeran, saya jamin saudara diservis abis. Dia orang yang people oriented banget. Saya percaya saudara dia akan make sure makan minum saudara. Dan dia akan pastikan saudara diantar jemput. Itu Pangeran. Kalau lagi ada acara di rumah, Pangeran ngilang. Kita udah tahu dia kemana. Dia keluar. Hansip, security, driver, dia pastikan semua dapat makan. Beda sama kakaknya. Kakaknya di dalam rumah. Beda. Satu kali saya lagi di luar Indonesia. Saya sudah bertekad gak mau beliin Pangeran oleh-oleh. Karena kita konflik. Gak mau. Tuhan tegur saya. Tuhan bertanya sama saya, Jess, menurut kamu orang tuanya Adam dan Hawa siapa? Tuhan kalau kasih pertanyaan ngeri-ngeri loh saudara. Saya bilang, Tuhan saya gak tahu. Siapa orang tuanya Adam dan Hawa? Yang saya tahu Adam dan Hawa adalah suami istri paling bahagia di dunia karena gak punya mertua. Kelihatan, I know that look. Saya sayang sama mertua saya.
Besoknya saya baru dijawab. Saya kayak dengar suara, Jess, orang tuanya Adam dan Hawa tuh aku. Aku orang tuanya mereka. Mereka jatuh. Kamu juga jatuh kan? Tapi saya gak pernah buang manusia. Malaikat jatuh, saya buang. Manusia jatuh, saya tebus. Saya benarkan posisi mereka. So sayangi pangeran. Sayangi anakmu. Saya tobat. Nangis saya. Sampai Indonesia pangeran paling banyak dapat oleh-oleh. Langsung damai? Enggak. Bilang thank you aja enggak. Dikasih oleh-oleh. Tapi dedinya dirubah sama Tuhan. Hari ini kita cari-carian. Pangeran hari ini udah 24 tahun. Kita cari-carian. Kita padel bareng. Ya, kita ngopi bareng. We are having men's talk bareng. Ya, saya sama pangeran. Saudara, anak-anak kita punya ciri khas yang berbeda dengan kita. So, cari koneksi, bukan terus koreksi. Cari koneksi supaya masuk ke mereka. Buka akses selebar-lebarnya, mereka masuk ke kita. Karena kita susah masuk ke mereka kan? Hah? Ada yang tahu password handphone anak saudara? Enggak kan? Kita susah masuk ke mereka. Tapi kalau mereka mau masuk ke kita, buka akses selebar-lebarnya. Jangan suka nyela mereka stroberi. Mereka bukan stroberi, mereka anak saudara. Stroberi itu perkataan iman loh. Stroberi itu kan bagus tapi dipencet penyok jatuh hancur. Saya gak mau anak-anak saya dibilang stroberi. Anak-anak saudara dan saya adalah anak-anak yang sehat, dicintai Tuhan, punya masa depan yang luar biasa. Jangan sampai karena kita harus pretending kemana-mana, pura-pura, kita disconnect sama orang-orang yang kita cintai. Kita terputus hubungan sama mereka. Terlebih lagi sama diri sendiri. Perisai iman saudara dan saya, cuman satu. Kita harus fully aware bahwa kita orang-orang merdeka, kita orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Yuk, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini perisainya kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ingat tadi pertukaran hebat di atas kayu salib? Ini dia. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini kalimat yang so powerful. Kalau saudara nyasar, klaim ayat ini. Kita masih manusia biasa, bisa nyasar. Klaim, jangan main sandiwara. Mulai open to your support system. Terbuka. Jangan main sandiwara. Saya gak suruh saudara pegang mic, buka kesalahan saudara. Enggak. Apa untuk 2-3 orang sahabat saudara. Buka sama mereka. Luka ditutup, sembuhnya lama. Dibuka, dia cepat pulih. Saya masih percaya sampai hari ini. Dalam keterbukaan selalu ada pemulihan. So, jadikan openness itu gaya hidup kita. Terbuka. Dan yang paling penting klaim ayat ini. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan suka janji-janji. Orang yang janji-janji selalu kepleset lagi. Orang yang janji sama Tuhan selalu kepleset. Janji Tuhan gak mau ngerokok lagi. Malah 2 bungkus. Jangan janji-janji makanya. Janji Tuhan gak mau selingkuh lagi. Ketahuan kan di konser? Janji Tuhan gak mau lihat pornografi lagi, malah nonton terus. Coba mulai jujur sama Tuhan. Bukan janji. Tuhan, I'm a porn addict. Please help me. Tolong saya. Tuhan, saya cinta sama keluarga saya, tapi saya kejebak sama selingkuhan saya. Tolong saya. Saya punya banyak kesaksian, bisa sampai malam kita duduk. Orang yang ditolong sama Tuhan, cuman karena dirubah doanya, dari janji, jadi jujur. Mendingan jujur. Tuhan itu juru selamat bukan ribuan tahun lalu. Sampai hari ini dia masih juru selamat. Dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya dari segala macam belenggu. Itu Tuhan Yesus kita.
So klaim ayat ini, saya dibenarkan oleh Kristus. Saya dibenarkan. Posisi kita sudah benar di hadapan Tuhan. Klaim terus. Yuk ayat terakhir. Yoel 2 ayat yang ke-13. Ayatnya doang terakhir, bahasnya masih lama. Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakanlah apa saudara? Hatimu dan jangan pakaianmu. Saya senang Alkitab bahasa Inggris. Ya, reset your heart, not your garments. Yang perlu di resetting itu yang di dalam, bukan yang di luar. We wanna look good, it's very okay. Saya pun demikian. Ya, kita mau dandan bagus, it's very okay. Tapi kalau main sandiwara itu loh, nggak merdeka. Orang yang main sandiwara nggak merdeka hidupnya. Karena dia harus merebut selalu, merebut perhatian, merebut ini, merebut itu. Nggak pernah merdeka. Ingat, kita disuruh bertahan, bukan untuk suruh merebut apapun. So, yang harus di reset adalah our hearts, karakter kita. Itu yang harus diperbaiki. Itu yang harus diedit. Oke? Makanya saudara jangan suka ketipu sama penampilan. Saya udah ketemu banyak orang yang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Tapi saya ketemu sebaliknya, saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan, gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Yuk kita selesaikan ayat ini. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, Tuhan adalah tempat paling aman untuk kita berbalik. So minta Sherlock sama dia ya. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Berbalik kepada Tuhan, karena dia sayang sekali sama saudara dan saya. Dia nggak pernah mendakwa saudara dan saya. Ya, jangan lagi tertipu sama iblis. Karena iblis selalu pengen saudara dan saya tertipu. Ya, dan kalau kita tertipu, langkah kita jadi nggak beres selalu. Karena kita tertipu. Ya, bertahan melawan tipu muslihatnya iblis dengan menggunakan perisai iman. Ya, dengan saudara dan saya percaya bahwa kita sudah dibenarkan posisinya. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BRI, Permata, BNI, Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget aminnya kalau gitu-gitu. Haleluya, sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya dan katakan pada diri sendiri, saya sangat diberkati hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Jesse Lantang yang sudah jadi berkat bagi kita semua. Dan hari ini datang dengan komunitas pedalnya. Selamat datang dan selamat beribadah. Haleluya. Dan sebelum kita pulang, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim yang sudah melayani. Tim bagi yang di atas mimbar maupun yang di belakang, kita berikan aplaus juga untuk mereka. Haleluya. Tahu gak saudara, kenapa sore itu menyenangkan? Ada yang belum nyambung. Tahu gak saudara, kenapa ibadah bisa berjalan dengan baik saudara? Karena ada orang-orang yang setia melayani. Ada orang-orang yang datang lebih awal, mungkin pulang lebih akhir. Makanya kita harus berterima kasih untuk semua tim yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati semua dan sebelum pulang kita mau bangkit berdiri dan kita mau satu hati dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini, segala pujian, syukur, hormat, kebesaran dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami datang bukan karena rutinitas mingguan kami Tuhan. Bukan karena aktivitas agamawi kami Tuhan. Tapi kami datang karena kami mengasihi Engkau. Kami datang dengan membawa pujian penyembahan yang terbaik ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Taruh kebenaran ini dalam hidup kami Tuhan. Agar dimanapun kami berada, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak seorang pun dari kami yang Tuhan lewatkan. Kami pulang nanti tidak sama seperti kami datang. Yang sakit di dalam nama Yesus, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Yang berbeban berat di dalam nama Yesus, terima Tuhan memberikan kelegaan. Bahkan kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan, apa yang kami kerjakan, Engkau Allah Immanuel,
yang turut bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, buka hatimu dan terimalah anugerah dan berkat besar dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih oleh anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati mengatakan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.